wabarakatuh. Saya Rizal dari kelompok 13 dan anggota saya Jaki. Perkenalkan saya ini. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang saluran transmisi jarak pendek dan jarak menengah dari sektor yang ada di 2 dan 5 ini. Awalnya saluran transmisi jarak pendek adalah saluran transmisi listrik dengan panjang kurang dari 80 km hingga 50 mil dan dengan operasi di bawah 80 mil. Pada saluran ini kapasitansi diabaikan karena dianggap kecil dibandingkan dengan parameter lain seperti resistansi dan reaktansi induktif saluran. Oleh karena itu hanya parameter resistansi dan reaktansi induktif yang diberi nunggak. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat di mana di sumber dan di hambatan merupakan arus pada ujung mengirim dan menerima, sedangkan tegangan sumber dan tegangan pada hambatan adalah tegangan saluran terhadap netral atau ujung mengirim dan menerima. Rangkaian tersebut sama halnya dengan rangkaian AC seri, karena tidak terdapat cabang paralel maka arus pada ujung mengirim dan menerima sama besarnya. Di sumber sama dengan di pada hambatan. Cara menghitung tegangan pada ujung mengirim. Tegangan sumber sama dengan tegangan hambatan ditambah arus hambatan impedansi, yang dimana Z adalah ZL atau impedansi seri keseluruhan saluran. Pengaruh perubahan faktor daya dari beban terhadap regulasi tegangan saluran adalah paling mudah dimengerti untuk saluran pendek. Regulasi tegangan adalah kenaikan tegangan pada ujung penerima yang dicatatkan dalam persentase tegangan beban penuh jika beban penuh dengan faktor daya tertentu dilepaskan. Sedangkan tegangan pada ujung pengirim dibuat tetap. Untuk menghitung regulasi tegangan itu dengan rumus PR L dikurangi PR L per PR kali 100%, di mana PR dan L adalah besarnya tegangan pada ujung penerima dalam keadaan tanpa beban, dan PR dan FL adalah besarnya tegangan pada ujung penerima dengan beban, dan PS adalah konstan. Regulasi tegangan ujung penerima dirujukan dengan PR sama dengan PR kali FL. Tegangan ujung pengirim adalah PS sama dengan PR kali FL. Dari gambar di atas dirumuskan besar tegangan dan arus yang sama, dan terlihat bahwa diperlukan tegangan ujung pengirim yang lebih besar untuk mempertahankan suatu tegangan penerima tertentu. Suatu tegangan pengirim yang lebih kecil diperlukan untuk mempertahankan tegangan penerima tertentu jika arus penerima menjadi tegangannya. Jatuh tegangan dalam impedansi seri saluran adalah sama untuk semua hal. Tetapi karena faktor daya yang berlainan, jatuh tegangan ditambahkan ke tegangan ujung menerima dengan sudut yang berbeda pada setiap keadaan. Regulasi adalah yang terbesar untuk faktor daya yang tinggal, yang paling kecil atau bahkan negatif untuk faktor daya yang mendahului. Resistansi induktif pada saluran transmisi lebih besar daripada resistansinya. Dan prinsip regulasi adalah untuk setiap beban yang diaju oleh suatu rangkaian yang sebagian besar bersifat induktif. Dan selanjutnya pada saluran transmisi jarak menengah. Saluran transmisi jarak menengah atau medium transmission line adalah jenis saluran transmisi yang panjangnya berada di antara saluran transmisi jarak pendek dan saluran transmisi jarak panjang. Saluran transmisi ini biasanya memiliki panjang antara 80 km hingga 220 km dan digunakan untuk mentransmisikan daya pada tegangan menengah hingga tinggi, biasanya antara 69 kV hingga 170 kV. Admitansi short yang biasanya merupakan kapasitansi murni dimasukkan dalam perhitungan untuk saluran jarak menengah. Jika keseluruhan admitansi saluran dibagi dua sama besar dan ditempatkan masing-masing pada ujung pengirim dan penerima, rangkaian yang terbentuk dinamakan binominal. Dan selanjutnya pada rumus untuk menentukan tegangan sumber. Untuk menentukan suatu rumus kita dapat melihat dari gambar di samping. Untuk menentukan PS kita bisa lihat bahwa arus dalam kapasitansi pada ujung penerima adalah PR Y per 2 dan arus dalam cabang seri adalah IR plus PR Y per 2. Jadi tegangan sumber sama dengan PR kali Y per 2 ditambah IR dalam kurung impedansi ditambah PR. Dapat dipersamakan dengan impedansi kali Y per 2 tambah 1 kali PR plus impedansi arus impedansi resistor.
asisan pada ujung pengiring adalah PS dari kedua yang akan disamakan pada dalam cabang seri. Untuk menentukan IS sama dengan PS kali Y2 ditambah PR kali Y berdua ditambah IR. Dengan dimasukkan PS seperti hal persamaan sebelumnya di dalam persamaan ini kita dapatkan IS sama dengan PR kali Y dalam kurung 1 plus ZY per 4 tambah dalam kurung ZY berdua ditambah 1 kali IR. Persamaan yang sesuai dapat diturunkan menggunakan T nominal, di mana seluruh admitansi saluran pusat pada cabang sat T dan integrasi. Selanjutnya apa persamaan sebelumnya dapat dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu PS sama dengan AP R plus BIR dengan A sama dengan ZY berdua tambah 1, B sama dengan Z, ES sama dengan CB R kurangi DIR dengan C sama dengan Y dalam kurung 1 plus ZY per 4 dan D sama dengan ZY berdua tambah 1. Arti fisik dari konstanta tersebut dapat diberikan dengan mudah dengan membuat IR sama dengan 0 dalam persamaan PS sama dengan APR plus BIR. Lihat bahwa A adalah dengan V perbandingan antara PS dan BR dalam keadaan kebetulan, dan B adalah perbandingan PS dalam peristiwa jika konstanta A berguna dalam perhitungan regulasi. Jika PR R adalah tegangan ujung penerima akan beban penuh untuk satu tegangan ujung mengiring PS. Dengan rumus persen regulasi PS kali A kurangi PR FR dari 100 per PR FR. Ya, dan presentasi dari kelompok kami dan beragam pertanyaan untuk dinyatakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM 073. Izin bertanya kepada Saudara Rizal untuk perbedaan utama antara saluran transmisi jarak pendek dan juga menengah itu apa? Cukup, terima kasih. Izin menjawab. Sebelumnya terima kasih dari Mas Gita untuk pertanyaannya. Sebelum menjawab apa perbedaan dari saluran transmisi jarak pendek dan jarak menengah? Bagaimana saluran transmisi jarak pendek mengabaikan kapasitansi, sedangkan saluran jarak menengah memperhitungkan administrasi SAR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasi Ganda dengan NIM 102. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh panjang saluran terhadap impedansi total dalam sistem transmisi 3 fasa? Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Yosi atas pertanyaannya. Untuk panjang saluran transmisi memiliki pengaruh signifikan terhadap impedansi total transmisi 3 fasa. Semakin panjang saluran, semakin besar nilai impedansi total. Hal ini terjadi karena impedansi saluran terdiri dari resistansi dan reaktasi yang berbanding lurus dengan panjang saluran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.